صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, Kiai Haji Ahmad Busairi Nafis, istrinya dan juga seluruh keluarganya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Segenap ustadzah yang menghiasi majelis kita doakan semoga selalu berada dalam keberkahan. Tim hadrah asyikin Nabi dan juga semua jamaah, terutamanya panitia, dan juga sekali lagi seluruh yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak habis-habisnya kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari sebelum masuk Rabiul Awal, saya udah dapat undangan-undangan perayaan Maulid Nabi dari sejak masuk bulan Safar, sekitar 1 bulanan sebelum Rabiul Awal. Saya tanya, ini kan belum masuk Rabiul Awal, saya bilang, kau udah bikin Maulid? Ustazah, kalau Maulid boleh dilaksanakan sesudah Rabiul Awal sebagai jamak takhir, bukankah boleh juga dilaksanakan di bulan Safar sebagai jamak takdim? Boleh-boleh aja sih, intinya cinta. Orang kalau cinta, boleh-boleh aja. Apalagi yang dibaca, yang dilaksanakan di majelis-majelis maulid, itu tidak lain, tidak bukan adalah merupakan hal-hal yang terkait dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Kak, Dek, yang dibaca saat maulid tuh biasanya 4 hal, ya. Yang pertama sholawat, banyak banget tuh. Dari awal maulid tuh dibaca, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini kalau ada orang nanya, nggak boleh hadir dalam perayaan-perayaan maulid, tidak perlu mengadakan perayaan-perayaan maulid. Kenapa gitu? Bid'ah. Yang mau kamu bid'ahin apaan nih? Isinya maulidnya ada 4, teman-teman. Isinya maulid itu ada 4 atau 5. Saya kalau ingat-ingat jadi tambah banyak nih. Yang pertama adalah pembacaan sholawat. Bagaimana mungkin kamu mau menganggap bid'ah pembacaan sholawat Nabi? Sholawat itu, Bu, Kak, Dek, satu-satunya amalan yang Allah ketika memerintahkan ya, bukan memperbolehkan. Diperintah tuh diharapkan dikerjakan. Kalau diperbolehkan, boleh ngerjain, boleh enggak? Betul? Allah itu ketika memerintahkan sholawat, ia menjadi satu-satunya ayat yang Allah bahkan memulai dengan dirinya sendiri sebelum memerintahkan kepada segenap umat Islam yang beriman. Kata Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Kata Allah, sesungguhnya Allah. Masa Allah mau ngerjain perkara bid'ah? Nih aneh nih. Ini yang ngebid'ahin salawat. Ini perkara aneh yang nggak kebayang gitu buat saya. Kok ada ya gitu? Kenapa gitu? Allah bahkan memulai dengan dirinya sendiri. Allah cerita sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad
Ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang yang beriman. Yang gak beriman gak hai? Sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam sejahtera baginya. Allah itu Bu, maha kasih sayang kepada hambanya dan memerintahkan kita untuk memberi kasih sayang. Tapi Allah gak pernah bilang dalam Al-Quran, innallaha rahimun lakum farhamu. Allah gak bilang gitu. Sungguhnya Allah maha memberi kasih sayang, maka kalian berkasih sayanglah dengan sesama kalian. Enggak pernah gitu. Allah maha memberi, bersedekah kepada kita sekalian. Tapi Allah gak bilang, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa memberi, maka wahai kalian orang yang beriman, memberilah kalian kepada sesama kalian. Gak pernah gitu. Akan tetapi untuk sholawat, Allah menceritakan bahwa Dia dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah lagi mau ngasih tahu, seolah-olah Allah bilangnya gini, aku aja loh bersolawat padanya, kalian kenapa enggak? Malaikat-malaikatku yang mulia aku perintahkan bersolawat padanya, kalian gak mau solawatan, mau ikut siapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semuanya ada dalam lautan kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Faya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang yang beriman. Beriman itu kepada siapa? Kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Ikutlah kalian, masuklah kalian, berenanglah kalian, bahkan tenggelamlah ke dalam lautan kasih sayang Allah dan segenap malaikatnya kepada Nabi Muhammad. Ikutlah bersama dalam samudra cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, maulid ini isinya sholawat, betul? Dari awal semua maulid. Kalau ada orang bilang saya mau baca maulid Ustazah, tapi depannya nggak ada sholawatnya, gimana itu? Ya bukan maulid namanya. Saya nyaris hampir pernah membaca semua maulid-maulid yang ditulis dalam bahasa Arab. Teman-teman sekalian, saya muliakan, dari mulai Barzanji, itu kabarnya maulid pertama teman-teman. Syaraful Anam, ya, Barzanji ada Barzanji Nasar, ada Barzanji Nadam, kan begitu? Syaraful Anam, kemudian apa lagi? Simtu Durar, yang barusan ibu-ibu baca tuh, Ya Ulami Ad-Dibai, gitu ya. Semua maulid itu udah pasti diawali dengan sholawatan kepada Nabi besar Muhammad. Udah pasti itu. Itu udah formatnya maulid. Kalau nggak gitu namanya bukan maulid. Ustazah ada Ustazah maulid yang nggak pakai sholawatan depannya yang Ya Rabbi sholli ala Muhammad, nggak pakai. Apa tuh? Burdah Ustazah. Burdah tuh amin tadakuri jiranin bidi salami mazat tadam anjara mimuklati midami. Makanya burdah tuh namanya bukan maulid. Namanya madah. Madah itu artinya puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Jadi ini yang namanya perayaan maulid. Satu, selalu ada sholawat. Paling banyak sholawat. Yang kedua, yang tadi saya bilang, ada madah kepada Nabi Muhammad SAW. Puji-pujian Nabi Muhammad. Bu, saya sih kalau dengar-dengar maulid nih ya, saya ngelihatnya nih kayak lagi kampanye gitu. Tapi yang kita kampanyekan jelas yang gak pernah turun pangkatnya, kan enak. Kamu kalau kampanyein seseorang, tahun depan nih bakalannya mulai rame nih. Kamu kalau kampanyein seseorang, Bu, bisa kepilih, bisa gak kepilih. Betul? Kepilih pun bisa naik pangkat sampai dengan 5 tahun, bisa juga enggak. Kita juga punya, misalnya presiden atau gubernur atau wali kota, tengah jabatan diturunkan. Ada enggak? Tapi kalau yang kamu pilih, yang kamu kampanyekan adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad huwal mukhtar. Dia adalah yang terpilih di sisi Allah. Dan jabatannya, Bu, langgeng dari dunia hingga akhirat. Gak ada siapapun yang bisa menurunkan derajat Nabi besar Muhammad. Gak ada siapapun yang bisa menurunkan derajat bagindamu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka memujinya, mengkampanyekan Nabi Muhammad adalah membuatmu berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Membuatmu berada dalam barisannya Nabi Muhammad. Membuatmu berada, kalau beruntung,
dan saya sangat mau itu, dalam tim suksesnya Nabi Muhammad, Bu, selalu ada jatah lebih untuk tim sukses dari yang dia kampanyekan. Bukan begitu? Makanya itu yang saya cari di hidup saya ini. Saya mau jadi tim suksesnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ibu satu hari dengar saya masuk tim suksesnya siapapun selain Nabi Muhammad, ibu jangan percaya. Jangan percaya. Itu lagi kenapa itu sudah Halimah gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita ibu ya. Kita punya hidup udah gak lama lagi. Maka yang pasti-pasti aja pilihannya. Hidup penuh dengan pilihan. Maka saya memilih baginda Nabi besar Muhammad sebagai pilihan saya di kehidupan. Untuk saya ikuti jalannya di dunia. Dan berharap besok di akhirat ada di belakangnya. Amin. Dek jangan foto ya ibu. Dihapus aja kalau udah. Yang di belakang mungkin tadi gak dengar. Saya sampaikan kembali untuk tidak ambil gambar. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, itu yang kedua tuh, orang kalau perayaan Maulid Nabi tuh pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Pujian kepada Nabi besar Muhammad. Jawabnya beda-beda nih. Ada yang bilang kampanye. Iya, yang kedua adalah pujian kepada Nabi besar Muhammad. Kan orang kalau kampanye kan muji-muji yang dikampanyein, Bu. Padahal mohon maaf, yang dipujikan itu kan belum tentu benar. Segitu amat. Betul. Kamu punya masalah dengan yang kamu pilih beberapa tahun lalu. Jadi teman-teman sekalian, madah pujian kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi itu bid'ah, katanya kubu sebelah. Ada aja. Ibu, Bu, kita ini bahkan disuruh memuji-muji jenazah. Orang udah mati tuh Bu. Orang kalau ada yang udah meninggal dunia, itu kita tuh disuruh muji-muji orang meninggal dunia tersebut. Hadisnya jelas. Kata Nabi Muhammad SAW, "Udhkuru mahasin mautakum." Sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Orang tuh kalau meninggal dunia, kita sunnah buat nyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Kita puji-puji dia ibu-ibu sekalian. Itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Ada orang nih, orangnya nggak seberapa baik, punya kebaikan 10, 90-nya keburukan. Kalau dia meninggal dunia, Nabi Muhammad bilang, sebutin yang 10% kebaikannya. Puji-puji dia yang 10%, lupakan kesalahan-kesalahannya. Itu disuruh sama Nabi Muhammad. Orang 90% keburukan, 10 kebaikan aja suruh puji. Bagaimana menurutmu dengan bagindamu Nabi besar Muhammad? Yang jika dikatakan tak ada gading yang sempurna, tak ada gading yang tak retak, Bu, gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Kalau dikatakan tak ada manusia yang sempurna, ucapan itu tidak berlaku untuk bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ada orang-orang dari kubu sebelah mengatakan memuji-muji Nabi Muhammad adalah perkara bid'ah. Dari mana dia dalilnya? Dari mana dia pemikirannya? Enggak, kalian berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dari mana? Ibu-ibu sekalian, berlebih-lebihan itu Bu, kalau tadi ada orang 10% kebaikan, 90% keburukan. Kita memujinya 20%, namanya kelebihan. Betul? Nabi Muhammad 100% kebaikan. Kita nih muji Bu bisa nyampe berapa persen? Maka walaupun kamu muji sundul langit sekalipun, kamu puji Nabi Muhammad, manusia terbaik, manusia terindah, manusia paling hebat, manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia hiasan alam jagat raya. Allah gak pernah mencintai beliau lebih daripada cintanya. Allah gak pernah mencintai apapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Kamu muji Nabi Muhammad sampai banyak besar sekalipun ibu-ibu sekalian, sampai ke langit yang ke-7, nggak usah khawatir berlebihan karena Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha. Saya ulang ini, kamu mau muji Nabi Muhammad sampai ke langit yang ke-7, nggak usah khawatir berlebihan sebab tingkatannya Nabi Muhammad hingga di Sidratul Muntaha. Nggak ada ceritanya kelebihan, nggak ada ceritanya berlebihan. Maka ibu-ibu sekalian nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kalau lisan kita mau kita pakai buat muji seseorang, orang yang paling berhak atas pujianmu itu adalah bagindamu Nabi besar Muhammad.
Malah aneh kalau kamu dalam hidup yang kamu puji pejabat. Aneh kalau yang kamu puji dalam hidup adalah miliarder siapa misalnya. Aneh kalau kamu dalam hidup muji-muji orang, pimpinan negara di sebuah negara, pimpinan daerah di sebuah daerah. Akan tetapi kamu tidak pernah memuji pejabat tertinggi dunia dan akhirat. Apa yang membuatmu layak mendapatkan syafaat darinya? Kalau bahkan kamu sepanjang hidupmu di dunia tak pernah menggerakkan lisanmu untuk memuji-muji dia. Pujian yang kedua. Yang ketiga tuh ibu sekalian, isinya maulid nih. Mau ibu kenal, mau ibu gak kenal, mau ibu ngerti bahasa Arabnya, mau ibu gak ngerti bahasa Arabnya. Isinya maulid tuh bu, sejarah hidup Nabi besar Muhammad. Fakta tentang Nabi Muhammad. Tuh isinya. Wulida makhtunan makhulan maktu'as surrah tawallat bidzalika li syarafi indallahi aidil qudrah. Katanya sahibul maulid Simtudur Habibana Ali Habsyi, Nabi Muhammad itu ketika lahir terputus tali pusarnya. Nabi Muhammad ketika lahir udah putus tali pusarnya, sudah dikhitan dan di kedua matanya terdapat celak mata yang menempel sempurna. Itu isinya kitab maulid, memberitahu kepadamu tentang sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Dari sebelum lahir, bahkan dari masih Nabi Muhammad jadi cahaya ibu-ibu sekalian. Seperti yang disampaikan dalam kitab Maulid Simtuturar juga. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi akhbirni ya Rasulullah an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Muhammad, wahai Rasul, kasih tahu saya dong, penasaran saya Rasul. Apa sih hal pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptain apapun? Sebelum Allah ciptain apapun yang pertama kali apaan duluan deh? Kan Allah qabla kulli syai'. Allah kan ada sebelum segala sesuatu. Ini yang pertama kali Allah ciptakan ketika Allah berkehendak, nih aku mau ciptain langit dan bumi dah. Ini saya mau ciptain semesta nih. Apa yang pertama kali diciptain duluan? Kalau saya yang ditanya gitu dan gak tahu hadis Nabi Muhammad ini, saya akan jawab kayaknya yang paling pas Jibril. Sebagai pelaksana perintah-perintah Allah. Jadi kayak semacam Perdana Menteri gitu kan. Pimpinan para malaikat. Kalau kita gak tahu hadisnya Nabi nih bu nih. Atau kalau nggak arsy deh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di arsy-nya Allah SWT, singgah sananya Allah duluan. Atau mungkin Firdausul A'la, surga Firdaus yang paling tinggi Allah ciptain duluan. Bisa aja. Akan tetapi Nabi Muhammad menjawab sembari tersenyum, ya Jabir, Inna Allah khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakannya apapun adalah cahayanya Nabimu Muhammad. Belum ada apa-apa diciptainnya dari apa? Min nurih, dari cahayanya Allah. Itu yang bilang Nabi Muhammad kan manusia aja biasa, gak usah berlebih-lebihan menabi. Kubu sebelah bu, grup sebelah tuh kan ada tuh yang suka ngomong gitu tuh. Gak usah berlebih-lebihan menabi, manusia aja loh. Itu ibu sekalian yang saya muliakan. Bagaimana mereka terhadap hadis ini nih? Bukan kamu yang diciptakan duluan, bahkan dengan cahaya Allah. Bukan Jakarta, bukan Mekah, bukan Hajar Aswad, bahkan bukan surga, bahkan bukan malaikat Jibril ibu sekalian. Akan tetapi bagindamu Nabi besar Muhammad, Allah ciptakan dengan cahayanya Allah. Diciptakannya dari cahayanya Allah. Malah justru Nabi Muhammad bilang, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Dari cahayanya Nabi Muhammad itulah Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka buat yang gak percaya sama Nabi Muhammad. Allah ciptakan bumi buat orang mengagungkan Nabi Muhammad. Allah ciptakan akhirat buat orang tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Maka semua semesta ini ibu sekalian punya sambungan, sebab semuanya tercipta dari cahayanya Nabi Muhammad. Maka yang paling beruntung
yang sambungannya paling kuat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah nggak cuma bikin kita tersambung secara iman sama Nabi Muhammad, akan tetapi tersambung juga secara rasa hati dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh, jadi yang namanya kitab-kitab maulid, Bu, isinya itu adalah sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Makanya saya heranin, ibu-ibu kalau hadir majelis maulid itu bawa kitab maulidnya, Bu. Abis nih Ustazah, kadang-kadang nih Ustazah ya, kita udah bawa Syaraful Anam yang dibaca Simtuduror. Kita udah bawa nih Ustazah Simtuduror yang dibaca Dibai. Kita udah bawa kitab Dibai Ustazah yang dibaca Dia Ulami. Masa tas saya gede banget tuh Ustazah bawain kitab-kitab maulid. Ibu sih kurang gaul. Bu, sekarang tuh Bu, tuh kitab-kitab banyak yang dijadiin satu sama orang-orang. Ada itu yang dicetaknya jadi satu. Jadi ibu yang dibaca apaan aja bisa ada gitu. Itu kan? Atau nih ibu-ibu nih yang pada punya smartphone. Semua kayaknya pada pakai smartphone tuh. Ya kan? Apa tuh usaha smartphone? Handphone pintar, Bu. Jangan sampai handphone kamu doang yang pintar. Di handphone YouTube ada. Ya kan ya? Instagram ada. Sekarang malahan pengen joget-joget TikTok ada. Meskipun isinya bukan cuma joget-joget ya Bu ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, masukin tuh Bu kitab-kitab. Emang bisa Ustazah? Ya bisa, saya nggak ngerti. Ya suruh orang lain kerjain. Saya nggak nyuruh belajar Bu, ruwet. Sama dah, saya juga orang dulu. Pada urusan-urusan begituan saya minta tolong ke teman-teman saya. Jadinya tuh Bu tuh, ditulis HP saya nih. Saya kadang-kadang heran, jadi HP segini kecilnya Bu ya. Ini kitab saya nih Bu nih, HP saya nih Bu nih. Quran ada, kitab maulid semua ada. Ihya Ulumuddin ada, Minhajul Abidin ada. Waduh, kita banyak banget dah di mana. Berat nih saya bawanya nih. Masya Allah. Jadinya enak mana-mana udah tuh langsung lihat. Apalagi kalau ibu-ibu bisa cari kitab-kitab maulid yang ada artinya. Ya Bu, jadi sambil dibaca sambil tahu. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Katanya Sahibud Dibai, sungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling indah. Apanya? Fisiknya ataupun juga akhlaknya. Dalam kitab Dibai juga diceritakan Alfiyul Anfi, Mimiul Fami, Nuniul Hajib. Nabi Muhammad itu hidungnya kayak alif. Nabi Muhammad alisnya kayak nun yang terbalik. Bibirnya seperti huruf mim, penuh dan selalu tersenyum, seperti orang menyebutkan huruf mim. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh disampaikan di situ kepribadian ataupun fisik baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Biar kamu kenal. Tujuannya apa? Biar kamu bisa bayangin. Emang boleh Ustazah? Harus. Kamu harus bayangin Bu. Bukan kemudian buat dicontoh kalau fisik ya Bu ya. Jadi nggak terus ngaca. Nabi Muhammad hidungnya kayak alif. Kecil mancung. Tegak berdiri. Hidung Nabi Bu. Alif kan tegak tuh ya Bu. Terus kita lihat hidung kita. Kok kayak huruf ta ya ini ya. Apa operasi plastik aja gimana nih? Nggak perlu. Fisik Nabi bukan untuk dicontoh. Terus buat diapain? Itu tadi. Buat kamu enak bayang-bayanginnya. Jadi kamu bayanginnya nggak salah. Abyadul launi musyarraban bihumrah. Kata Habib Ali Habsyi. Nabi Muhammad itu warna kulitnya putih bersemu merah. Jadi kalau Nabi lagi marah, Nabi lagi seneng, itu semburat merah di pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ibu bayanginnya jadi enak kalau tahu keterangannya. Kan gitu. Jangan sampai, saya pernah nanya sama anak kecil, Nak, Nabi Muhammad itu putih apa hitam manis? Kayak hitam manis deh Ustazah. Kayak pilihan ya. Masya Allah. Nah itu jadi biar kita punya gambaran, baik secara fisik ataupun secara akhlaknya. Secara akhlaknya disebutin, waduh Bu, Nabi Muhammad, kagak ada dah yang kayak Nabi Muhammad, udah dah, bener banget kalau kita cinta sama Nabi Muhammad. Ya Bu ya, akhlaknya tuh, abarnas, baik-baiknya orang, paling benernya orang, shimatuhul ghufran. Keberadaan Nabi Muhammad tuh shimanya, benderanya Nabi yang selalu Nabi usung apa? Karena ada kan orang kan suka usung-usung apa gitu kayak kampanye. Kan ada yang diusung tuh betul. Prinsip hidupnya tuh. Apa
syiarnya Nabi Muhammad, bendera yang diusung Nabi Muhammad apa? Memaafkan kesalahan siapapun. Aduh, cakep banget dah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dermawan gak Ustazah? Baca tuh di maulid. Ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Nabi Muhammad itu dermawannya lebih dermawan daripada angin kala bertiup. Para sahabat nih ngasih permisalan, habis saya pikir-pikir emang paling pas dah. Ibu pernah nggak lagi sore-sore gerah-gerah duduk di luar atau lagi berdiri di luar atau lagi hadir maulid misalnya di luar tapi nggak dapat di dalam? Saya gitu ya, lagi gerah gitu kan, aduh gerah banget. Tiba-tiba ada angin bertiup, adem. Ibu angin kalau bertiup kayak begitu bu, pernah beda-bedain orang nggak? Di hidungnya pesek nih nggak usah kena angin, misalnya ada nggak? Di hitam nih nggak kena ada anginnya nggak kena. Ada nggak yang begitu? Bahkan di istrinya nih suka ngomel mulu nih, malakinya nih nggak kena angin, nggak usah kena. Ada yang begitu? Nggak ada. Itu Nabi Muhammad ajwad bil khair minar rihil mursalah. Dermawannya lebih dermawan daripada angin kala bertiup. Ada di mana itu keterangan-keterangan seperti itu? Ada di dalam kitab-kitab maulid. Dan ibu, kalau buat saya, penting buat baca sejarah Nabi dari kitab maulid. Penting. Jadi kalau ada orang bilang, saya baca kok sejarahnya Nabi Muhammad dari kitab-kitab besar. Apa tuh? Tahdhib Sirah Ibnu Hisham. Apa lagi? Kitab sejarahnya yang ditulis sama Syekh Syarawi misalnya. Saya baca tuh kitab-kitabnya Nabi Muhammad. Dari Ad-Dahlaniyah misalnya. Dari yang lain-lain banyak ya bu ya. Kitab-kitab tebel-tebel. Jadi saya sih nggak baca deh yang receh-receh kitab maulid. Ringan-ringan, remeh-remeh kayak begitu, kecil-kecil kayak begitu, berapa lembar selesai dibaca, maaf ya, maaf, nggak level. Katanya orang nih, misalnya, kalau menurut saya, kamu baca kitab yang gede-gede, bagus. Saya salah satu dari pembaca kitab sejarah Nabi, bu. Makanya ada orang nanya sama saya, Ustazah, kok tahu-tahuan banyak hal sih Ustazah? Tentang kehidupan Nabi, kehidupan sahabat, perempuan-perempuan mulia. Ustazah tuh bacanya kitab apa? Terus saya bingung. Kenapa gitu? Karena udah lama gini bu, saya udah nggak tahu lagi tuh bacanya dari kitab yang mana. Ya kan ya bu? Kalau yang dibaca atu biasanya ingat. Kalau yang dibaca banyakan kan suka bingung dari yang mana ya. Bisa jadi juga yang dibaca bukan hanya dari kitab, akan tetapi dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang tentunya mereka semuanya menyampaikan sesuatu dari ilmu yang akurat, yang bersambung sanad keilmuannya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa penting membaca kitab-kitab yang kecil-kecil? Kitab maulid yang kecil-kecil itu kenapa penting bacanya? Karena sesudah saya pelajari, kitab itu ditulis dari pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang kelas-kelas atas. Bu, kitab maulid, kitab puji-pujian kepada Nabi Muhammad, itu ditulisnya bukan sembarangan bu. Bukan ada orang mau bikin saya mau bikin kitab maulid gitu. Udah ada tulis, ya Rabbi sholli ala Muhammad, apa gitu. Dia ngarang-ngarang sendiri gitu. Bisa ibu-ibu sekalian, siapa orang bisa bahasa Arab, dia ngerti sastra Arab, dia punya banyak pengetahuan, dia bisa nulis. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, tulisannya tidak akan pernah didawamkan Allah, diistiqomahkan Allah, dibaca orang hamba-hambanya Allah. Apalagi sampai sesudah beratus-ratus tahun dari keberadaan tulisan tersebut, kecuali jika ia ditulis oleh sebuah hati yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Semua tuh. Mau berzanji, mau addi, ba'imu, semuanya ibu sekalian. Semuanya. Guru kami, Habib Umar bin Hafid, menulis Ad-Diya Ulami. Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis Maulid Simtu Durar. Itu orang-orang bu yang cintanya kepada Nabi Muhammad. Saya sih kalau ngelihat level cintanya ini Habib Ali Habsyi ini 100 nih. Ali Mali terus berapa ya? 1,7% belum nyampe. Ngeri bener. Jauh kemana-mana. Kata Habib Ali Habsyi, yakadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbuh sakan fid dhamir. Nih hati, nih ruh nih, kalau nggak ditahan-tahanin nih, sembari bilang belum waktunya. Ini kepengennya keluar mulu nih dari badan untuk bisa menjumpai Nabi Muhammad dan mati sekalian. Gak tahan kangen menabi. Gak tahan kangen menabi. Hei, kalau nggak dibiarin udah melayang dari dulu nih, mati dari dulu nih. Karena nggak tahan buat rindu kepada Nabi besar Muhammad. Itu ditulis oleh para pecinta ibu-ibu sekalian. Makanya bahasanya tuh bisa ngalir cinta kepada yang baca. Bukan asal-asal.
Makanya kalau ada teman-teman nih yang bacanya lancar, nah, saya sih mau ngasih tahu buat yang bacanya lancar aja, ya. Kalau bacanya nggak lancar, entar pas dikerjain dia jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Suaminya nungguin aja, masakan mana nih? Lagi ngamalin. Yang disuruh mustajah. Enggak kayak gitu. Saya dikasih ijazah. Ijazah tuh apa sih? Kayak semacam resep kalau obat. Ya, kayak semacam resep kalau makanan. Gitu kan? Kamu pengen bikin ini resepnya. Gitu kan? Kamu pengen sakit kamu itu sembuh, nah ini resepnya. Tebus, kerjain, amalin, nah itu insya Allah gitu. Itu namanya ijazah. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya dapat ijazah dari orang-orang mulia. Kalau kamu sedang ada masalah dalam hidup, berat, entah sakit, entah kondisi sulit, entah juga termasuk dosa, yang lagi kamu kerjain, pengen banget tinggalin tapi nggak bisa tinggalin. Ada mungkin adik-adik nih, pacaran mulu, udah kepengen bolak-balik putusin, apalagi sudah mendengar saya bilang putusin atau halalin. Dia udah niat-niat gitu, tapi ntar gak tega lagi. Tiap kali mantannya itu bilang hai, udah deh. Gara-gara hai setitik rusak move on sebelanga. Teman-teman sekalian saya muliakan, Ustazah susah banget nih. Atau ada ibu-ibu nih, oh dia tahu tuh kredit panci riba. Kredit mulu, ada aja yang dikreditin. Seragaman maulid tahun lalu belum lunas. Begitu ada umuman mau ada seragaman maulid lagi, diikutan beli lagi. Ada tuh yang modelan kayak gitu tuh, ada. Nggak di sini nggak ada. Lunas semua yang di sini. Teman-teman sekalian saya muliakan, udah tahu ngomelin suami, marahin anak, haram tapi masih aja dikerjain. Ya Allah Ustazah, nih hati nggak bisa ngawal emosi. Kalau kamu merasa seperti itu teman-teman sekalian, nih ada hajat-hajat besar gitu nih. Dalam kehidupan, akhlak gak baik-baik ya gitu, pengen jadi orang yang akhlaknya baik misalnya. Hajat apapun aja, mau hajat dunia, mau hajat akhirat teman-teman saya sekalian. Sekali lagi ini hanya untuk yang bacanya lancar ya. Saya gak mau membuatmu akhirnya gak ngapa-ngapain, hanya ngerjain ini aja. Apa itu? Cobain istiqomah baca maulid Simtud-Duror, maulid Habib Ali Habsyi 40 hari. Setiap hari berapa kali Ustaz? Satu aja, kan panjang, ya kan? Baca setiap hari sekali. Waktunya kapan? Terserah dah. Ambil yang luangnya. Saya kalau pagi-pagi luang, baca dah. Saya kalau sore-sore luang, baca dah. Saya kalau malam-malam sudah luang, silakan baca. Saya nggak pernah luang, ya udah dah. Ya udah aja. Sehingga sekalian saya muliakan, cobain istiqomahin. Ya, itu insya Allah. Hajatnya kamu sebutkan sebelum baca maulidnya, insya Allah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat puji-pujian kita kepada manusia paling agung baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu nomor berapa itu? 3 ya. Yang pertama tadi apa? Yang kedua tadi apa? Yang ketiga apa? Yang keempat nih teman-teman, kalau teman-teman lihat di dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad nih apa sih yang dibaca? Ayat Quran. Baik dari kitab baca maulidnya udah pasti ada ayat Quran tuh. Sekurangnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekurangnya innallaha wa malaikatahu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dari kitab maulidnya aja udah ada ayat Qurannya. Udah pasti tuh, semua kitab maulid ada ayat Qurannya. Nah kalau acaranya ditambah dengan pembacaan ayat Quran lagi kayak tadi, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Dan ayat yang dibaca ketika perayaan Maulid Nabi memang harus secara tertulis. Memang ayat tentang Nabi Muhammad, tentang cinta Allah kepada Nabi Muhammad secara tertulis, secara tersurat ya, sebab kalau bicara secara tersirat semua ayat Al-Quran mengandung cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi yang secara tersurat itu kan ada ayat yang memang lagi bicara tentang Nabi Muhammad. Nah ini teman-teman sekalian saya bilang, dibacain tuh ayat-ayat mengenai Nabi Muhammad. Kalau yang tadi ini dibaca ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Allah bilang sama kita nih ibu sekalian di ayat yang tadi dibaca itu surat Al-Ahzab ayat 40.
Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad tuh bukan cuman bapaknya siapa gitu, bukan. Walakin Rasulullah. Allah kayak lagi mau ngasih tahu, Nabi Muhammad tuh bukan orang biasa, bukan bapaknya siapa, anaknya siapa gitu. Orang, subhanallah teman-teman, orang nih ya, kalau nggak kenal sama Nabi Muhammad, emang ngelihat Nabi Muhammad tuh cuma bapaknya siapa, anaknya siapa gitu. Coba deh perhatiin. Siapa Nabi Muhammad? Anaknya Abdullah, anaknya Aminah, bapaknya Fatimah. Kan gitu. Maka Allah bilang, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad tuh kata Allah bukan cuma bapaknya siapa, anaknya siapa gitu, bukan. Walakin Rasulullah. Akan tetapi Nabi Muhammad utusan Allah, delegasi Allah, perwakilan Allah di atas muka bumi, bersertifikat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin Rasulullah. Teman-teman, emang kalau baca Al-Qur'an kalau ngerti artinya resep kata orang Betawi ya. Ngerti gitu ya, Allah memang luar biasa. Bahasanya tentang Nabi Muhammad tuh luar biasa. Walakin Rasulullah. Kata Allah tuh delegasi aku tuh. Utusan aku tuh. Artinya Bu, kalau ada orang mau ngedeket sama Allah tapi nggak lewat utusannya, jangan-jangan bukan Allah yang sebenarnya. Betul? Lah Allahnya bilang utusanku Nabi Muhammad kok. Kamu kok bisa-bisanya deketin Allah nggak pakai utusannya? Ini kan aneh. Orang kalau mau undang saya aja Bu, itu harus lewat utusan saya. Yang udah saya angkat nih kalau mau undang nanti nih. Kalau mau undang lewat yang lain, ini jangan salahin siapa-siapa kalau nggak pernah dapet. Betul nggak? Ustazah, saya udah 3 tahun nih undang Ustazah nggak pernah dapet. Undangnya lewat siapa? Tetangga nih Ustazah. Tetangga kamu siapa emang? Ya pernah hadir gitu di majelis Ustazah? Enggak. Bukan jalurnya, bukan jalannya teman-teman saya sekalian. Harus lewat utusan. Ya gitu kan? Kamu mau ketemu siapa aja orang, harus lewat utusannya Bu. Iya kan? Gubernur kek, siapa kek, mau ketemu, ya pasti harus ada jalur-jalurnya. Nah Allah ngasih tahu jalurku adalah Muhammad. Allah ngasih tahu, delegasiku, perwakilanku, utusanku bernama Muhammad. Kamu kalau kepengen tersambung sama aku, jalanku satu-satunya adalah Muhammad. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, Dawartu masyarikal ardi wa magharibiha, fa wajadtu baban ila Allah ghairu Muhammad. Saya udah keliling-keliling ke bumi, ke ujung nyampe yang ke barat, bumi ke ujungnya yang ke timur. Udah ketemu berbagai macam ilmu, bertemu berbagai macam guru. Pada akhirnya saya tahu, nggak ada jalan menyampaikan saya kepada Allah selain lewat jalannya Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu warda, gurunya Imam Syafi'i, ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau memandang makam tersebut, saya mengatakan, semua orang ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Semua orang ucapannya bisa benar, bisa salah. Ila sahib hadat darih, kecuali pemilik makam ini, baginda Nabi Muhammad SAW. Ucapannya selalu benar, ucapannya selalu seharusnya diterima sama hati orang-orang yang beriman. Tuh. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, di dalam majelis-majelis maulid seperti ini nih, kita diperdengarkan firman-firman Allah. Bikin nambah iman apa enggak? Bikin nambah iman. Bikin nambah cinta apa enggak? Bikin nambah cinta. Allah kok yang ngasih tahu, mau nggak percaya gimana? Makanya tuh yang suka ngebid'ahin lebih aneh lagi tuh. Kok bisa dibilang majelis maulid bid'ah? Isinya bid'ah apaan? Isinya majelis maulid apaan? Ini ada firman Allah dibacakan. Kamu bagaimana mungkin membid'ahkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya nggak mungkin, ada ceritanya kayak begitu teman-teman. Ya, itu yang keempat gitu. Firman Allah dibacakan di majelis-majelis maulid. Kemudian yang terakhir, udah mau 10:30 ini nih. Yang terakhir kan tadi 5 ya. Pertama apa tadi biar nggak lupa? Oh iya Bu, bicara tentang sholawat. Selain di majelis-majelis maulid, Ibu juga jangan jauh-jauh dari sholawat. Kalau pengen hidupmu terarah, kalau pengen hidup nggak banyak sumpeknya. Nah nih ya. Kalau ibu-ibu pengen hidup nggak banyak sumpeknya, nggak banyak sempitnya. Kalau ibu-ibu, kalau adik-adik pengen hidupmu nggak banyak galaunya. Emang bahasanya beda Bu. Kalau sama ibu-ibu sumpek, kalau sama adik-adik galau. Ini teman-teman sekalian, kalau kamu kepengen, apalagi yang bawahnya lagi nih, bawahnya adik-adik nih. Kalau kamu kepengen hidup nggak banyak overthinkingnya, mesti gimana? Banyakin sholawat.
Nggak ada deh, katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, nggak ada keruwetan dunia, kesusahan dunia dan akhirat yang nggak bisa diselesaikan sama sholawat. Nggak ada. Sholawat itu Bu, sambunganmu kepada Nabi Muhammad. Jadi orang kalau nggak banyak baca sholawatnya, ya kayak nggak punya sambungan dengan Nabi Muhammad gitu. Sebagaimana sholat, sambunganmu sama Allah. Nah kalau kamu nggak sholat, ya kamu nggak punya sambungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau nggak punya sambungan sama Allah, nggak punya talinya Allah nih, ya nabrak-nabrak Bu. Nggak tahu jalannya, ya. Demikian pula dengan orang kalau nggak banyak baca sholawatnya Nabi Muhammad, nggak tahu jalannya mau mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ustazah, sholawatannya apa yang dibaca? Terserah dah. Apaan aja yang gampang, apaan aja yang kamu hafal. Meskipun memang para ulama ngajarin sholawat macam-macam Bu, sesuai dengan keadaan, ya. Kalau lagi ada yang sakit, sholawat paling bagus dibaca sholawat tibil qulub. Ibu hafal? Ya udah, alhamdulillah nggak usah saya ajarin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi afiatil abdani nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau ibu ngerasa saya sih ustazah sakit enggak nih ustazah, cuma lebih ke hati dibawa sumpah mulu gitu, kayaknya kebanyakan dosa juga sih emang. Ya, saya tahu tuh sholawat yang bagus buat kamu baca, namanya sholawatnya Habib Saleh Tanggul, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu aku baca aja tuh. Sekali baca berapa ustazah? 10 boleh. Saya baca 10, entar lagi 10 gitu. Saya kepengen banyak kan 100 dah. Saya kepengen lebih banyak lagi 1000 dah. Saya kepengen lebih banyak lagi sudah, udah bohong kamu. 100 banyak itu. Ya, yang penting istiqomah. Kalau ngamalin apa-apa tuh bagus kalau berketerusan. Terus terakhir, kalau saya nyebutnya nih sholawat darurat. Ya, kalau urusan-urusan gimana ustazah yang berat-berat, yang susah gitu, ada yang sakit atau apa, ada yang susah sulit atau apa, itu yang tadi itu juga bagus. Sholawatnya Habib Saleh itu ya. Nah teman-teman sekalian, kalau yang terakhir ini saya nyebutnya sholawat darurat. Saya nyebutnya, jadi kalau ibu Google gitu sholawat darurat nggak ketemu paling. Saya suruh orang-orang saya buat nulis. Jadi misalnya sholawat darurat menurut Ustazah Halimah, gitu ya. Itu ibu yang saya rasain. Perkara-perkara udah ruwet saya bacain sholawat itu udah kayak apa ya, jalan terakhir gitu. Makanya saya nggak baca sholawat ini rutin. Artinya saya nggak baca sholawat itu berketerusan. Kenapa gitu? Saya takutnya jadi nggak punya yang saya baca di saat darurat. Paham maksud saya? Ya. Jadi ini udah yang paling akhirnya udah, the goalnya dia udah gitu. Kalau udah masalah lagi ada yang berat dalam hidup, itu udah. Ini dan yang dibaca. Saya bacain ketika ada orang lagi kritis, udah nggak tahu nih antara hidup sama mati nih. Waduh, itu yang begituan tuh. Nah saya baca ini sholawat itu tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ustazah ini sholawatan ustazah yang bikin kagak. Ulama-ulama Bu, saya mah apaan? Remehan rengginang di Kalengkongguan pas hari lebaran. Iya, enggak lah. Sholawatnya orang-orang, para ulama-ulama yang soleh-soleh. Dibikin sholawat bahasanya cakep banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasul. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kami kepada Nabi Muhammad. Qad daqat hilati. Udah sempit jalan saya, udah buntu nih jalan saya nggak ngerti lagi mesti ngapain ya Allah. Adrikni ya Rasulullah, wahai Rasulullah tolongin saya. Tolongin saya. Ustazah, emang Nabi Muhammad bisa nolongin kita? Bisa. Nabi Muhammad sama Allah dikasih syafaat. Meskipun syafaat tersebut datangnya dari Allah SWT. Jadi Allah kasih ke Nabi Muhammad syafaat untuk dia bagi-bagikan kepada yang beliau kehendaki dari hamba Allah yang beriman. Jadi kalau teman-teman bilang, tapi ustazah kalau memang kayak begitu kenapa Nabi Muhammad gak bisa nyelamatin pamannya misalnya, Abu Lahab misalnya gitu ya. Karena bukan orang yang beriman. Syafaatnya hanya untuk orang-orang yang beriman. Ustazah, dosa saya udah kebanyakan, bisa gak sih minta syafaatnya Nabi Muhammad dengan saya banyak berselawat? Bisa. Nabi Muhammad bilang, dan ini cakep banget nih. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bisa menjangkau pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Jadi Bu, jangan pernah putus asa dari syafaatnya Nabi Muhammad. Meskipun besar, meskipun berat dosa yang telah kamu lakukan, selagi kamu bertaubat kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, selagi tersambung tali antaramu dengan Allah dan tali antaramu dengan Rasulullah, semuanya masih punya harapan untuk bisa berada dalam keadaan yang lebih baik. Ya,
Jadi tuh 3 sholawat yang saya kasih tahu. Buat ibu-ibu perbanyak. Jadi bukan hanya di majelis maulid, tapi juga di mana-mana kapan hari jangan jauh-jauh tuh dari sholawat. Yang kedua jangan jauh-jauh dari pujian pada Nabi Muhammad. Sering-sering puji Bu Nabi Muhammad, ya kan? Sholawatan, qasidahan gitu. Daripada ibu-ibu nyanyi-nyanyi yang gak jelas loh. Mendingan enak puji-puji Nabi Muhammad. Coba ya, orang tuh saya gak ngerti ya. Saya ngerasa suara saya tuh kagak merdu-merdu amat gitu. Saya ngerasa suara saya gak bagus-bagus amat. Tapi kalau baca qasidah, kalau baca pujian, madah kepada Nabi Muhammad, berasanya enak dah. Coba didengerin. Innal habibal turafatin wa duwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Enak gak? Suaramu sendiri ya. Ayo teman-teman saya sekalian, banyakin daripada gak jelas kamu nyanyi-nyanyi yang gak ada ininya gitu. Mendingan baca puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga tadi apa tuh? Sejarah Nabi. Cari tahu lebih banyak tentang sejarah Nabi. Gak cuma di majelis maulid, di rumah kamu nganggur-nganggur, dengerin tuh ceramah-ceramah tentang Nabi Muhammad. Tuh saya banyak di YouTube. Tinggal buka aja perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ustaz Ali Maulid itu keluar banyak banget. Dengerin tuh. Habis dengerin yang ini, ntar dengerin yang ini, ntar dengerin yang ini. Percuma Ustaz sama-sama aja, siapa bilang? Ya, beda-beda lain-lain. Ya Mbak ya? Nah, dengerin tuh. Teman-teman sekalian, kalaupun ada yang sama, istilah pepatah Arab at-tikrar yu'allimul himar. Pengulangan-pengulangan itu bisa ngajarin keledai. Kenapa keledai? Keledai itu binatang paling goblok, Bu. Keledai, saya nggak ngatain orang, ngatain keledai. Saya tersinggung nih mau Ustazah ngatain goblok. Lah kamu emang keledai? Kan bukan ya. Binatang paling goblok tuh namanya keledai. Pepatah Arab mengatakan at-tikrar yu'allimul himar. Bersama pengulangan keledai aja bisa pintar, apalagi kita. Nah, tuh diulang-ulang biar resep, biar inget terus gitu. Tuh teman-teman saya sekalian. Yang keempat tadi Al-Qur'an. Itu juga jangan cuma di majelis maulid. Kita dengerin ayat Al-Qur'an. Di rumah kita juga mesti jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Dan yang terakhir, ibu-ibu saya sekalian, di majelis-majelis maulid tentu saja diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa bikin kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada tausiah yang disampaikan oleh para ulama-ulama di majelis-majelis maulid yang insya Allah bisa membuatmu kayak lagi naik tangga. Makanya Bu jangan jauh-jauh, Ibu ya. Hadir majelis maulid ini, hadir majelis maulid lagi tar kalau diadain di mana, hadir lagi di mana, hadir lagi di mana. Emang perlu tuh Bu ilmu yang bermanfaat tuh makanannya badan. Jadi nggak ada ceritanya gitu. Yuk hadir majelis maulid enggak? Kenapa? Udah pernah. Enggak gitu tuh kayak makan gitu. Emang Ibu pernah kayak gitu? Kok kamu belum mandi? Udah pernah. Kamu mau makan udah pernah ya? Enggak ada ceritanya kan Bu ya. Nah, tuh, jadi insya Allah tuh yang kelimanya kalau saya boleh tambahin yang terakhir di dalam majelis maulid ada doa mustajab. Ini juga salah satu yang kita harap-harapin nih oleh-oleh kalau pulang adalah doa-doa yang mustajab. Makanya tadi udah doain tuh kan, pakai nata wasal segala, pakai doa maulid segala. Nah nih di akhir majelis ini, yuk kita sama-sama berdoa. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita bacain buat arwah keluarga yang telah meninggal dunia dari kalangan keluarga kita. Ibu-ibu sekalian, yang meninggal dunia itu kata Nabi kalau orko, kayak orang yang lagi mau tenggelam. Tiap kali kita doain mereka tuh kayak uluran tangan, nyelamatin mereka. Ini kita kesian sama orang-orang yang sudah meninggal dunia. Di antara kita apalagi kalau di masa hidupnya kurang-kurang soleh, kurang-kurang solehah dari mungkin orang tua kita karena nggak ngerti dulunya ya kan. Mungkin suaminya ada yang udah meninggal dunia, waktu hidup mungkin ada dosa-dosa yang udah dikerjain, yang belum terampuni oleh Allah SWT. Atau dari kaum kerabatmu semuanya, kita mintakan kepada Allah SWT, semoga Allah sayangi mereka semuanya. Bil khusus umi saya yang baru meninggal dunia 40 hari yang lalu, 46 hari yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT membahagiakan beliau dalam alam kuburnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan beliau di dalam alam kuburnya disyafaati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, semua arwah keluargamu yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah ila ruh. Silakan sebutkan masing-masing arwah keluarganya. Allah yang filahum wirhamhum taghsyah birahmal maghfirah waskinul jannah birahmatika wa lahul Fatihah.
Kemudian Fatihah yang kedua, kita niatkan buat yang sedang sakit-sakit di antara keluarga kita, yang masih pada punya air di botol, boleh sambilan dibuka airnya. Nanti kasih minum sama yang sedang sakit ya. Lalu kita bacain sholawat tibil qulub 3 kali. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab kesembuhan bagi keluarga kita yang sedang sakit ataupun bagi diri-diri kita yang sedang sakit. Kita nih Bu sebenarnya kesakitan semua lah, adik-adik, teman-teman ya kan? Kalau nggak sakit badannya, kalau nggak sakit pikirannya, kalau nggak sakit hatinya, masih suka cemburuan, masih suka emosian, emang bukan penyakit tuh, penyakit. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala berkat baginda kita Nabi besar Muhammad yang sakit-sakit biar bersehat semuanya insyaallah. Amin. Ya rabbal. Fatihah biniyati syifa ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Fatihah yang terakhir kita minta pada Allah Subhanahu wa taala segenap hajat-hajat kita. Pasti nih lagi pada punya hajat semuanya kan, harapan-harapanmu semua pada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anakmu, doakan suamimu, doakan orang tuamu, doakan orang-orang yang punya hajat di antara kita yang masih jauh dari Allah, mudah-mudahan Allah kasih taubat. Yang masih belum kenal sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bisa mendekat. Dan kita semuanya minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang salehah. Hambanya yang semakin hari semakin dekat dekat dengan baginda Nabi Muhammad, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. La hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salih. Al-Fatihah bi niyyati Allah yaqdi lana jami'al hajat. Hajat-hajat pribadimu silahkan sampaikan. Allah yaqdi lana jami'al hajat. ببركة خير البريات على هذه النيات بكل نيات صالحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعمل لنا مهمات أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمن بؤس وضير إنك هو ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور صحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا بردافك وحلاوات مناجاتك. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita tercinta itu Al-Mukarramah Ustaz